Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Kabar Baik, alhamdulillah. Ustaz, saya ini ada pertanyaan, Ustaz. Saya ada pertanyaan yang ya itu menurut saya penting, Ustaz. Kok tanya apa terus ragu-ragu? Tanya saja, tak Ya, apa-apa. begini, Ustaz. Karena ada di Al-Qur'an itu, saya tidak tahu dia, saya lupa dia punya ayat itu, Ustaz. Disuruh kita bertanya kepada yang ahlinya, Ustaz. Oh, itu firman Allah dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu dia, Ustaz. Ya. Kalau kau tak tahu, kau tanya sama yang tahu. Iya, Ustaz. Jadi yang saya mau tanya ke Ustaz, saya mau tanya masalah adab-adab bertanya, Ustaz. Itu kan tahu kita di Papua ini kalau bertanya itu sembarang-sembarang, Ustaz. Terada adab, terada apa, terada semua, Ustaz. Sembarang-sembarang, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz? Sebelum saya jelaskan tentang ayat-ayat adab-adab dalam bertanya, saya mau kasih ingat kau bahwasanya bertanya kepada ustadz itu juga bisa mendatangkan pahala. Karena kenapa? Karena kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fas'alu", bertanyalah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan ayat ini, berarti kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti saya kalau bertanya begini, saya dapat pahala? Oh, tidak semua yang bertanya dapat pahala. Harus ada orang beradab, tahu cara-cara bertanya supaya dia dapat pahala. Tapi kalau dia tanya dengan cara sembarang, cara pakai aturan, maka kita tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan-aturan itu yang saya mau kasih tahu kau sekarang. Iya. Oh iya. Aturan-aturan itu. Aturan-aturan itu ya. Pertama satu berkaitan dengan bagaimana dia bertanya. Artinya seorang kalau tanya sama ustaz ya, dia harus perhatikan aturan-aturan yang pertama, dia ikhlas. Dia bertanya bahwasanya dia ini ibadah. Bertanya kepada ustaz itu ibadah, dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus ikhlas dalam bertanya. Jadi tidak boleh dia bertanya untuk tes-tes ustaz. Ya. Dia ustaz jawab apa, kita lihat dulu dia punya jawaban. Oh, itu dia padahal tidak pernah belajar. Oh, ustaz, masya Allah, ustaz sudah lulusan di mana, bahkan ada yang lulusan dalam negeri, lulusan luar negeri, baru dia tidak pernah belajar agama, dia mau tes ustaz. Ini orang tidak tahu diri namanya. Terus yang ketiga, tidak boleh bertanya juga untuk cari-cari yang jawaban-jawaban yang sesuai dengan dia suka. Jadi ada orang, kalau dia tanya sama ustaz, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Ustaz bilang hukumnya haram. Dia bilang, "Ustaz, apa kau dalil apa, Ustaz?" Ustaz jelaskan dalilnya. Terus tercocok dengan dia hawa nafsu. Maka dia cari ustaz lain. Dia cari ustaz si A, ustaz si B, pace ini, pace anu, sampai dia dapat jawaban yang sesuai dengan dia mau. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini ulama semua sepakat tidak boleh seperti ini. Kalau dia tanya, baru ustaz sudah jelaskan dengan jawaban yang baik, dengan dalil, maka dia harus jalankan jawaban ustaz tersebut. Jadi tidak boleh kita cari ustaz dalam rangka mencari jawaban yang sesuai dengan kita mau. Nah, terus di antara adab dalam bertanya, bertanya tentang perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Ya, sedang kita hadapi. Artinya kita dapat problem, kita dapat masalah, kita tanya sama ustaz. "Ustaz, saya punya masalah begini, Ustaz." Jadi benar-benar kita ingin cari solusi dari masalah yang kita hadapi. Karena kita dapat sebagian orang, dia tanya sembarang-sembarang. Karena tidak ada kegiatan, dia tanya sembarang-sembarang yang tidak ada hubungan dengan dia, atau pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Iya. Contohnya ada yang pernah bertanya begini, "Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Wah, kacau itu. Kacau. Sekarang dari mana dia potong dinosaurus? Dinosaurus dapat dari mana? Siapa yang potong dinosaurus? Siapa yang berani sembelih dinosaurus? Ya, untuk apa tanya pertanyaan yang tidak ada manfaatnya? Terus juga ada yang pernah tanya, "Ustaz, bagaimana kalau kita berada di luar angkasa, Ustaz? Kalau kita di luar angkasa, kita sholat menghadap mana, Ustaz? Bagaimana cara? Terus gimana kita dengar azan? 5 waktu bagaimana caranya?" Ini pertanyaan tidak ada manfaatnya. Sampai ada ustaz pernah ditanya begitu. Pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana caranya kalau saya luar angkasa? Bagaimana cara saya sholat?" Apa dia jawaban ustaz? Ustaz bilang, "Kalau kau sudah sampai di luar angkasa, kau SMS saya." Ustaz kasih tahu jawabannya. Ini contoh tidak ada manfaatnya. Kalau kita perhatikan para sahabat dahulu, mereka bertanya karena mereka butuhkan. Oleh karenanya di antara adab bertanya adalah kita ingin mengamalkan jawaban pertanyaan dari ustaz. Jadi bukan sekedar cari wawasan, bukan cuma cari tambahan pengetahuan, tapi kita ingin mengamalkan jawaban ustaz. Karena kita sedang menjalankan perintah Allah, "Fas'alu ahla dzikri", bertanyalah kepada yang tahu. Ya, kalau kita bertanya dalam rangka untuk mengamalkan jawaban tersebut, insya Allah kita dapat pahala. Bukan cuma ustaz yang dapat pahala. Lihat ada orang Arab Badui, dia bertanya sama Nabi SAW. Dia teriak dengan suara keras. Dia katakan, "Ya Rasulullah, ya, kaifa salatul lail?" Ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara solat malam?"
Ini pertanyaan disebutkan dalam riwayat-riwayat keluar dari seorang Arab Badui. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Salatul lail masna masna, fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kalau kau khawatir akan tiba subuh, maka salat witirlah 1 rakaat sebagai penutup salatmu. Kau lihat Arab Badui ini, dia bertanya satu pertanyaan saja, tapi pertanyaan ini dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban yang bermanfaat sampai sekarang. Allah berkahi dia. Sehingga seluruh orang yang baca hadis ini, Arab Badui juga dapat pahala. Kenapa? Karena jawaban Nabi SAW berkah. Karena pertanyaan Arab Badui ini. Lihat ini pertanyaan yang ikhlas dan tulus, dan dia bertanya dalam rangka untuk diamalkan. Bukan tanya yang macam-macam. Ini adab bertanya. Dan banyak kejadian seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia murid-murid bertanya sama dia. Pertanyaan, satu pertanyaan saja. Mungkin cuma beberapa baris pertanyaan. Tapi terkadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab dengan buku-buku yang tebal, seperti Risalah Tatmuriyah, gara-gara pertanyaan. Risalah-risalah yang lain, ya, gara-gara satu pertanyaan. Kemudian dijawab Ibnu Taimiyah dengan jawaban yang panjang, dan sampai sekarang betapa banyak orang mengambil faedah dari jawaban tersebut. Contohnya Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada beliau, kemudian dijawab oleh Ibnu Taimiyah, akhirnya bermanfaat bagi kita sampai sekarang. Yang dapat pahala bukan cuma Ibnu Taimiyah, dia murid-murid juga yang ditanya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi orang yang tanya kalau ikhlas gitu, Ustaz. Kalau kita orang ini, kalau saya ini, saya tanya ke Ustaz, saya punya hati ikhlas ini, Ustaz. Itu dengan adab-adab tadi, dengan adab saya bilang ya. Yang tadi kita yang saya suka toko tadi ya. Ya, setelah saya tahu begini, terus saya bilang sama sahabat teman-teman, ayo kita tanya dengan adab-adab yang bagus, terus hati kita ikhlas, itu insya Allah dapat, Ustaz ya. Dapat insya Allah, karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu, Ustaz ya. Ya Masya Allah, ini yang saya cari, Ustaz. Soalnya sahabat teman-teman ini, ya saya tahu kan kacau-kacau, dia kadang adab tidak pakai jam waktu malam, dia tanya Ustaz terpakai adab. Ya terpakai adab, Ustaz. Malam-malam dia telepon, dia mau harus jawaban secepatnya, Ustaz. Jadi kadang ini sudah nanti insya Allah, Ustaz, saya ini saya jujur kasih ingat kau ini, kalau tanya Ustaz harus punya adab. Tadi adab yang saya sebutkan pertama, adab berkaitan dengan penanya. Iya. Sekarang bagaimana penanya tatkala bertanya kepada Ustaz, ya, mengingat kondisi Ustaz. Karena tadi kau bilang tadi ada yang ditelepon jam 2 malam, ditelepon Ustaz, padahal pertanyaan-pertanyaan apa yang di otaknya langsung dia pitanya. Dia tidak mau tunda-tunda, padahal Ustaz butuh istirahat. Betul. Oleh karenanya kalau orang mau pitanya sama Ustaz, dia juga lihat kondisi Ustaz. Dia harus ingat bahwasanya Ustaz itu milik banyak orang. Bukan cuma Ustaz dia saja, banyak orang juga ingin dapat ilmu dari Ustaz. Oleh karenanya Ustaz terkadang kalau buka SMS ada 100 SMS masuk, tanya-tanya sama dia. Dia tidak punya waktu untuk jawab semuanya. Jadi kalau kau pertanyaan telah dijawab sama Ustaz, ya kau harus husnudzon, berprasangka baik sama Ustaz. Jangan kau pikir Ustaz macam-macam. Terada Ustaz dia ingin beri kebaikan sama orang juga, cuma waktunya tidak ada. Dia harus mikir istrinya, dia pu istri ada, dia pu anak ada, dia pu mama ada. Iya. Belum lagi kalau dia istri ada 2, belum lagi kalau dia istri ada 3, ya. Sibuk dia. Ya, sementara dia harus belajar, dia harus baca buku banyak, dia harus ceramah. Terus kapan dia mau jawab SMS tersebut? Ini yang pertama, kalau Ustaz tidak sempat jawab, maka kau coba SMS 2 kali. Kalau tidak bisa jawab lagi, mungkin pertanyaannya susah, dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Kemudian yang kedua, mungkin dia sibuk tadi, saya bilang tadi, dia sibuk sehingga dia tidak sempat jawab. Yang ketiga, mungkin dia pulsa tidak ada. Kalau kau bertanya, kau tidak kirim pulsa sama dia. Iya. Orang tanya Ustaz bagaimana hukumnya, baru Ustaz tanya panjang Ustaz baru dia kirim pulsa sama Ustaz. Ya, itu kacau seperti itu, benar seperti itu. Nah, terus ada juga yang pitanya dengan pertanyaan yang pitanya, Ustaz tolong jelaskan dengan dalil yang detail tentang masalah ini. Nah, ini bagaimana menjawab dengan SMS? Ini butuh nulis dalil detail itu bisa 1 jam. Ustaz waktunya mahal, dia harus belajar, harus baca buku, dia harus istirahat. Nah, ini juga salah adab. Kalau bertanya Ustaz apa hukumnya halal atau haram, tidak mengapa. Tak apa-apa kalau tanya begitu. Tapi kalau kau tanya dalil, kau telepon Ustaz. Biar pulsamu yang habis, bukan pulsanya Ustaz yang habis. Betul. Seperti itu. Nah, itu di antara adab. Sampai ada yang ditanya dari jauh-jauh. Kita di Madinah ada Ustaz yang di Madinah ditanya dari Indonesia. Ustaz, bagaimana cara salat yang benar? Bagaimana cara salat yang benar dari sejak awal sampai salam, dari takbir sampai salam, takbiratul ihram, ini butuh jawaban yang banyak. Oleh karenanya Ustaz itu jawab, kopi baca buku sifat salat Nabinya Syekh Albani, selesai. Jawabnya begitu saja, kopi baca buku. Orang kayak begitu memang ini Ustaz. Kasih jawaban-jawaban yang singkat tapi suruh dia bekerja, dia punya otak. Dia jangan terima beres saja, dia juga harus belajar, dia juga harus baca.
Itu di antara adab-adab tatkala bertanya sama ustaz. Terus tadi, waktu-waktu harus dilihat, jangan ganggu ustaz waktu istirahat. Kopi telepon ustaz jam 2 malam, ustaz lagi tidur. Dia baru tidur mungkin jam 12 malam. Dia mau bangun jam 4, jam 2 kopi ganggu dia. Terus kapan dia mau belajar? Kamu istirahat terganggu. Kurang ajar. Mungkin ustaz dia lupa kasih silent HP, dia mungkin lupa kasih mati HP. Jadi kalau orang telepon jam 6 dia kaget, dia pikir ada apa? Tanya pertanyaan dikira pertanyaan susah, ternyata ustaz apa hukumnya ini? Hukum pertanyaan sederhana. Ini mengganggu ustaz. Jadi seorang harus cari-cari waktu-waktu yang pas buat ustaz ditanya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kau kasih saya masukan yang sangat bagus Ustaz. Saya nanti bicara sama sapu teman-teman semua di sana Ustaz. Kayak adab-adab itu dijaga. Ya udah. Jangan sampai dia kacau-kacau, ustaz pusing, ustaz. Nanti saya bicara sama teman-teman. Iya. Kopi kirim salam saya buat teman-teman di Papua ya. Iya, insyaallah. Oke, ya. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.